Pesantren Al-Karim, sebuah pesantren tua di pedalaman Bogor, terkenal bukan hanya karena kualitas pendidikan agamanya yang tinggi, tetapi juga karena sebuah legenda yang selalu membayangi setiap sudutnya. Di balik gerbang kayu yang kokoh, berdiri seorang kiai tua bernama Kiai Asep, pemilik ilmu yang begitu kuat dan misterius. Ilmu yang dimiliki oleh Kiai Asep tak hanya membuatnya dihormati oleh para santri, tetapi juga dihargai oleh banyak orang dari luar pesantren, bahkan kalangan pejabat dan orang-orang penting. Namun, yang membuatnya lebih dikenal adalah kabar tentang ilmu kebal yang dimilikinya, yang telah tersebar luas, baik di kalangan orang biasa maupun para petinggi militer. Ilmu kebal yang dimiliki Kiai Asep bukanlah sesuatu yang mudah dipahami atau didapatkan. Bahkan, banyak orang yang datang dengan niat ingin mempelajarinya, namun hanya sedikit yang berhasil merasakan kekuatan tersebut. Kiai Asep bukan hanya seorang guru agama, tetapi juga seorang ahli bela diri yang sangat dihormati. Setiap gerakannya terkontrol, penuh kedamaian, namun saat ia memutuskan untuk bertindak, tak ada yang bisa menghalangi. Para santri di pesantren Al-Karim selalu bercerita tentang keberanian Kiai Asep, bagaimana ia bisa menghadapi setiap tantangan tanpa rasa takut, seolah ada pelindung tak terlihat yang selalu menjaga dirinya. Pagi itu, suasana di pesantren Al-Karim tampak seperti biasa. Para santri sedang melakukan rutinitas harian mereka, belajar Al-Quran, mengaji, dan berlatih seni bela diri yang diajarkan oleh Kiai Asep. Namun, di luar pesantren, ada sebuah kabar yang tidak biasa. Pasukan khusus dari Kopassus, satuan elit yang terkenal dengan kemampuan tempur dan ketangguhannya, sedang bersiap-siap untuk bergerak. Tentu saja, bukan tanpa alasan pasukan elit ini datang ke pesantren Al-Karim. Mereka memiliki misi yang sangat penting, dan misi itu terkait langsung dengan Kiai Asep. Kabar ini datang dari sumber yang sangat dekat dengan pemerintah, yang sudah lama mengetahui tentang kekuatan yang dimiliki oleh Kiai Asep. Namun, mereka merasa bahwa keberadaan Kiai Asep dan pesantrennya sudah terlalu berisiko bagi stabilitas negara. Terlebih lagi, setelah berbagai kejadian aneh dan tak terduga terjadi di beberapa wilayah yang berdekatan dengan pesantren, para pejabat tinggi mulai merasakan adanya ancaman yang datang dari dalam negeri. Kiai Asep yang sudah dianggap sebagai sosok sakti dianggap memiliki potensi untuk menimbulkan kekacauan. Sebuah keputusan sulit diambil oleh pemerintah, dan akhirnya pasukan Kopassus diturunkan untuk menangani masalah ini. Namun, Kiai Asep tidak takut. Ia sudah menduga bahwa suatu saat, pasukan khusus atau bahkan militer akan datang untuk menantangnya. Keputusannya sudah bulat, dan ia percaya bahwa tak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Semua yang datang kepadanya, baik itu musuh ataupun kawan, akan menerima apa yang seharusnya mereka dapatkan. Ilmu kebalnya bukanlah sekadar perlindungan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menjaga pesantren dan para santrinya dari segala bentuk ancaman. Dengan senyum tenang, Kiai Asep melangkah keluar dari kamarnya menuju halaman pesantren, di mana para santri telah berkumpul, menantikan pelajaran dan petuah dari sang Kiai. Namun, hari itu berbeda. Di tengah ketenangan pesantren, satu persatu anggota Kopassus mulai terlihat mendekat. Mereka bergerak secara diam-diam, menyelinap di antara pepohonan yang tumbuh rimbun di sekitar pesantren, siap untuk mengepung. Kiai Asep, yang sudah merasakan adanya kehadiran mereka, berhenti sejenak di tengah halaman pesantren dan menatap jauh ke depan. Di balik mata yang tajam itu, tersembunyi pemahaman yang dalam tentang dunia ini, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap musuh yang datang membawa peluang untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Santri-santri, kalian tahu bahwa setiap ujian yang datang adalah cara Allah untuk menguji kita. Jangan takut. Doa dan keteguhan hati adalah kekuatan terbesar yang kita miliki, ujar Kiai Asep dengan suara yang tenang, namun penuh wibawa. Para santri menundukkan kepala, memahami bahwa saat ini mereka berada dalam momen yang sangat penting. Tak lama setelah itu, pasukan Kopassus mulai keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka berbaris rapi, dengan langkah penuh percaya diri, menuju pusat pesantren. Mereka tahu bahwa ini bukanlah misi biasa. Mereka datang untuk menghadapi seseorang yang tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat, tetapi juga di kalangan para pejuang dan aparat keamanan. Kiai Asep, sang kiai yang memiliki ilmu kebal, kini menjadi sasaran dari operasi yang dirancang untuk menghentikan kekuatan yang diakini bisa mengancam kestabilan negara. Ketika para pasukan Kopassus berada di depan gerbang pesantren, mereka berhenti sejenak, seolah menunggu perintah dari komandan mereka. Dengan tegas, komandan pasukan yang dipimpin oleh seorang kolonel senior mengangkat tangannya, memberikan isyarat untuk bergerak maju.
Namun, sebelum mereka melangkah lebih jauh, terdengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Kiai Asep muncul dari balik pintu pesantren, dengan senyum yang masih menghiasi wajahnya. "Selamat datang, tuan-tuan dari Kopassus. Saya tahu kalian datang untuk mencari saya," kata Kiai Asep dengan suara yang tenang namun penuh percaya diri. "Namun, apakah kalian yakin bahwa ini adalah jalan yang benar?" Para pasukan Kopassus terdiam. Mereka semua mengenal Kiai Asep, meskipun tak banyak yang berani berbicara tentangnya. Namun, mereka sudah dilatih untuk menghadapi segala situasi, dan tugas mereka adalah untuk menuntaskan misi ini. Kolonel senior yang memimpin pasukan itu menatap Kiai Asep dengan serius. "Kami datang dengan tugas dari pemerintah. Kiai Asep, ilmu yang Anda miliki sudah mengkhawatirkan banyak pihak. Kami tidak ingin ada hal yang bisa merusak stabilitas negara ini," jawab kolonel tersebut dengan suara yang keras dan penuh otoritas. Kiai Asep tersenyum lebih lebar, seolah memahami beban yang dipikul oleh para pasukan Kopassus. "Saya hanya seorang hamba yang berusaha mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Allah. Jika kalian datang untuk menguji saya, maka saya tidak akan menolaknya. Tetapi, ingatlah bahwa setiap langkah yang kalian ambil akan membawa konsekuensi," jawabnya. Ketegangan di antara keduanya semakin terasa. Para santri yang berada di sekitar pesantren diam-diam memperhatikan, namun mereka tahu bahwa ini adalah momen yang harus mereka hadapi dengan hati yang tenang. Semua mata tertuju pada Kiai Asep, sang pemilik ilmu kebal, yang kini berada di hadapan pasukan elit dari Kopassus. Pemandangan ini adalah awal dari sebuah pertemuan yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir di sana. Keheningan menyelimuti pesantren Al-Karim, seperti dunia yang berhenti sejenak, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Para pasukan Kopassus, yang telah terbiasa menghadapi berbagai ancaman, mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa Kiai Asep bukanlah lawan biasa. Meskipun sebagian besar dari mereka dilatih untuk menghadapi musuh yang tangguh, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ilmu kebal yang dimiliki Kiai Asep bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga tentang kekuatan mental dan spiritual yang menghubungkannya dengan kekuatan yang lebih besar. Kiai Asep berdiri tegak di hadapan pasukan. Senyum tenangnya seakan menenangkan kegelisahan yang ada di udara. Ia tahu, saat ini bukan hanya dirinya yang diuji, tetapi juga para pasukan yang datang dengan niat untuk mengalahkannya. Kiai Asep tak merasa terancam. Sebaliknya, ia melihat kedatangan mereka sebagai ujian bagi dirinya, dan mungkin juga sebagai kesempatan untuk mengajarkan sesuatu yang lebih penting daripada sekadar kemenangan atau kekalahan. "Jika kalian datang dengan niat baik, maka saya akan menyambut kalian dengan hati terbuka. Tetapi jika kalian datang dengan niat untuk menyerang, maka kalian harus siap menghadapi konsekuensinya," kata Kiai Asep dengan suara yang lembut, namun mengandung makna yang dalam. Kata-katanya seolah memberi tantangan tanpa perlu mengangkat tangan, menunjukkan bahwa kekuatan sejati tak selalu tampak dalam bentuk fisik. Kolonel senior yang memimpin pasukan Kopassus itu menyeringai. Ia tahu bahwa misi ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kiai Asep bukan hanya seorang kiai biasa, ia adalah sosok yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun, pasukan Kopassus tidak dibentuk untuk mundur. Mereka datang dengan tujuan yang jelas, untuk menahan Kiai Asep, apapun yang terjadi. Mereka tahu bahwa di balik ketenangannya, Kiai Asep menyimpan potensi besar yang bisa mengubah segalanya. Dengan isyarat dari kolonel, pasukan Kopassus mulai bergerak. Mereka bukan hanya membawa senjata api, tetapi juga berbagai alat tempur canggih yang digunakan dalam misi-misi khusus. Setiap gerakan mereka terkoordinasi dengan sangat baik, menunjukkan kedisiplinan yang tak tertandingi. Namun, meskipun mereka begitu siap, Kiai Asep tak bergerak sedikit pun. Ia hanya berdiri di sana, menatap mereka dengan pandangan yang tajam, seolah mempersilakan mereka untuk mendekat. Saat pasukan itu semakin dekat, salah satu dari mereka, seorang prajurit muda dengan wajah tegang, melangkah maju lebih dulu. Ia membawa sebuah pedang panjang yang bersinar tajam. Tanpa banyak bicara, ia mengayunkan pedang itu dengan kecepatan luar biasa, berusaha memotong Kiai Asep. Namun, gerakan Kiai Asep begitu cepat dan tak terduga. Dalam sekejap, ia menghindari pedang itu dengan sebuah lompatan kecil, seolah meluncur di udara, dan berdiri kembali dengan tenang di tempat semula. Pasukan Kopassus terkejut. Mereka tahu bahwa Kiai Asep memiliki keahlian luar biasa dalam bela diri,
tetapi melihat langsung kemampuannya dalam menghindari serangan, membuat mereka semakin ragu tentang kemampuan mereka untuk menang. Namun, mereka tak menyerah. Pasukan lain mulai bergerak, menyerbu dengan serangan yang lebih terorganisir. Beberapa dari mereka menggunakan senjata tajam, sementara yang lain mencoba dengan teknik bela diri yang lebih rumit. Kiai Asep tetap tenang. Setiap serangan yang datang kepadanya, ia hadapi dengan kecepatan dan ketepatan yang sempurna. Ia tidak menggunakan kekuatan berlebih, melainkan mengandalkan teknik yang sederhana namun efektif. Dengan setiap gerakan, ia menunjukkan betapa dalam pemahaman yang ia miliki tentang dunia ini, bahwa kekuatan sejati bukanlah sesuatu yang dipaksakan, tetapi muncul dengan sendirinya saat dibutuhkan. Ketika salah satu prajurit mencoba menyerangnya dengan serangan jarak dekat, Ki Asep hanya mengangkat tangannya, seolah memberi peringatan. Namun, prajurit itu, yang terlalu terbawa emosi, meluncurkan serangan tanpa ragu. Dalam sekejap, tangan Ki Asep menyentuh dada prajurit itu, dengan lembut, namun membuatnya terjatuh ke tanah, tanpa bisa bergerak. Serangan itu tidak mematahkan tubuhnya, tetapi cukup membuatnya merasa kehilangan kekuatan seolah ada sesuatu yang menahan dirinya. Kejadian itu membuat pasukan Kopassus terdiam. Mereka sudah banyak menghadapi berbagai situasi berbahaya, tetapi menghadapi Kiai Asep yang dengan mudah mengatasi serangan mereka membuat mereka meragukan keberhasilan misi ini. Kolonel senior yang memimpin pasukan itu mengangkat tangannya, memberi tanda untuk berhenti sejenak. Mereka semua berdiri diam, memandang Kiai Asep dengan rasa hormat, meskipun mereka tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. "Apakah kalian puas dengan percobaan ini?" tanya Kiai Asep, suaranya tetap tenang. "Apakah kalian benar-benar ingin melanjutkan pertempuran ini?" Kolonel senior menatap Kiai Asep dengan serius. Ia tahu bahwa meskipun pasukan mereka sangat terlatih, mereka belum siap menghadapi kemampuan Kiai Asep yang luar biasa. Namun, perintah sudah jelas. Ia harus menyelesaikan misi ini. Tetapi, ada rasa ragu yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kekuatan fisik, dan Kiai Asep mungkin sedang menunjukkan kepadanya tentang kekuatan sejati yang lebih dari sekadar ilmu bela diri. "Apa yang Anda inginkan, Kiai Asep?" tanya kolonel itu dengan suara yang lebih lembut, meskipun masih ada ketegasan di dalamnya. "Kami datang atas perintah untuk memastikan bahwa Anda tidak mengancam negara. Kami tidak ingin melawan Anda, tetapi kami harus melakukannya." Kiai Asep tersenyum. Senyum itu bukanlah senyum kemenangan, melainkan senyum pengertian. Ia mengerti bahwa para prajurit ini hanya menjalankan tugas mereka, tetapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa mereka belum memahami apa yang sebenarnya ia perjuangkan. Kiai Asep membuka tangannya, seolah menerima kenyataan yang ada di depannya. "Saya tidak ingin berperang," jawab Kiai Asep dengan penuh kebijaksanaan. "Namun, saya juga tidak akan membiarkan siapapun merusak kedamaian yang telah saya jaga selama ini. Jika Anda benar-benar ingin memahami, datanglah lebih dekat. Jangan hanya menilai saya dari apa yang terlihat di luar." Kolonel senior dan pasukan Kopassus yang lain saling memandang. Mereka merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar tugas yang mereka emban. Kiai Asep tidak hanya menguasai ilmu kebal atau bela diri, tetapi juga memiliki pemahaman yang dalam tentang hidup dan kematian, tentang keseimbangan dan kedamaian. Namun, keputusan ada di tangan mereka. Mereka harus membuat pilihan. "Anda bilang." Kolonel senior menatap Kiai Asep dengan tatapan yang lebih dalam. Sebagai seorang pemimpin pasukan elit, ia sudah terbiasa menghadapi berbagai situasi yang menantang. Tetapi, kali ini berbeda. Di hadapan Kiai Asep, ia merasakan adanya suatu kekuatan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata atau tindakan fisik semata. Kiai Asep bukan sekadar seorang kiai yang berilmu tinggi, tetapi juga seorang filsuf yang memiliki pandangan tentang dunia yang jauh melampaui usia dan statusnya. Para pasukan Kopassus, yang sebelumnya begitu percaya diri, kini mulai merasa cemas. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka mulai merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari sekadar perintah yang mereka jalankan. Kiai Asep, dengan segala ketenangannya, telah menunjukkan kepada mereka bahwa kekuatan bukan hanya milik yang bersenjata, melainkan bisa datang dari tempat yang tidak terduga. "Apa yang harus kami lakukan, Ki?" tanya kolonel itu. Suaranya mengandung keraguan yang mendalam. "Kami tahu Anda bukanlah musuh kami. Tetapi kami diperintahkan untuk menghentikan Anda. Mengapa Anda tidak menunjukkan kekuatan Anda yang sebenarnya?"
Kenapa Anda hanya membiarkan kami mencoba menyerang Anda? Kiai Asep tersenyum bijaksana. Kekuatan sejati, Kolonel, bukanlah tentang menampilkan kemampuan atau menghancurkan musuh. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk menahan diri, untuk memilih jalan yang membawa kedamaian, bukan kekacauan. Saya tahu kalian datang dengan tujuan yang jelas, tetapi kalian harus memahami bahwa setiap langkah yang kalian ambil membawa dampak. Apakah kalian ingin mempertahankan dunia yang penuh pertumpahan darah, ataukah kalian ingin memahaminya dengan cara yang lebih dalam? Kolonel itu terdiam. Kata-kata King Asep menghantam hati dan pikirannya. Ia sudah terbiasa dengan dunia yang keras, dunia yang penuh dengan pertempuran dan peperangan, tetapi mendengar penjelasan seperti itu membuatnya bertanya-tanya apakah semua yang ia perjuangkan selama ini benar-benar membawa kebaikan. Pasukan Kopassus, yang terlatih untuk menghadapi segala ancaman, kini merasa diselimuti kebingungan. Mereka datang untuk menuntaskan misi mereka, tetapi tak seorang pun dari mereka yang siap dengan kenyataan bahwa mereka mungkin sedang menghadapi sebuah ujian batin yang jauh lebih besar daripada sekadar pertempuran fisik. Di antara pasukan Kopassus, ada seorang prajurit muda yang mulai meragukan tujuannya. Namanya Arif. Arif adalah seorang pemuda yang baru beberapa tahun bergabung dengan Kopassus. Ia dikenal karena keberaniannya, tetapi juga karena keraguannya terhadap beberapa perintah yang ia terima. Arif tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia mendekati Kiai Asep, meskipun masih merasa takut, dan bertanya dengan suara pelan, "Kiai, apakah Anda bisa menjelaskan kepada saya lebih lanjut tentang apa yang Anda maksud dengan kekuatan sejati? Saya ingin memahami lebih dalam." Kiai Asep menatap Arif dengan mata penuh kasih. Kekuatan sejati bukanlah untuk mengalahkan orang lain, Arif. Kekuatan sejati adalah kekuatan untuk mengendalikan diri, untuk memahami bahwa kehidupan ini adalah ujian dan segala hal yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari takdir. Ilmu kebal yang saya miliki bukanlah untuk membuat saya kebal terhadap ancaman fisik, tetapi untuk membuat saya kebal terhadap kebencian, kemarahan, dan perasaan negatif lainnya. Saya tidak menganggap kalian sebagai musuh, dan saya tidak menginginkan pertempuran ini. Arif, yang sebelumnya merasa terasing dengan dunia militer yang keras, mulai merasakan kedamaian dalam kata-kata Kiai Asep. Ada sesuatu dalam cara Kiai Asep berbicara yang membuatnya merasa seolah seluruh dunia ini menjadi lebih jelas. Ia tahu bahwa tugasnya adalah untuk melaksanakan perintah, tetapi di hadapan Kiai Asep, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dipertaruhkan, bukan hanya keberhasilan dalam misi ini, tetapi juga keselamatan jiwanya. Sementara itu, Kolonel senior melihat ke arah anak buahnya yang mulai merasa ragu. Ia merasakan bahwa mereka berada di titik kritis. Misi ini bukan hanya tentang menghentikan Kiai Asep, tetapi juga tentang mempertanyakan apa yang benar-benar mereka perjuangkan. Apakah mereka hanya mengikuti perintah, ataukah mereka harus membuat keputusan berdasarkan hati nurani mereka? Namun, ia tahu bahwa keputusan ini harus diambil secepatnya. Pasukan mereka telah berada di bawah tekanan selama berhari-hari, dan kedatangan mereka ke pesantren ini semakin memperlihatkan betapa kompleksnya situasi yang mereka hadapi. "Kita tidak bisa mundur sekarang, Kiai," kata kolonel itu dengan suara berat. "Tugas kami adalah untuk memastikan Anda tidak mengancam negara. Kami akan melakukan apapun yang diperlukan." Kiai Asep menatap kolonel dengan tatapan penuh pengertian. "Saya mengerti, kolonel. Saya tidak akan melawan kalian. Namun, saya berharap kalian juga memahami bahwa tindakan kalian hari ini akan membawa dampak besar di masa depan. Dunia ini sudah cukup lama dipenuhi oleh pertempuran. Ada banyak cara untuk mencapai kedamaian, dan itu bukan melalui kekerasan, tetapi dengan saling menghormati." Setelah beberapa detik hening, kolonel senior mengangguk perlahan. Ia merasa semakin yakin bahwa keputusan ini bukan hanya tentang keberhasilan misi, tetapi tentang pilihan moral yang lebih besar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia mulai memahami bahwa Kiai Asep mungkin benar, bahwa kekuatan sejati memang bukan hanya tentang kemampuan fisik, tetapi tentang kemampuan untuk memilih jalan yang lebih damai. "Baiklah, Kiai. Kami akan mundur. Tetapi saya ingin Anda tahu bahwa ini bukanlah keputusan mudah. Kami hanya menjalankan perintah. Namun, saya rasa ada banyak yang bisa kami pelajari dari Anda." Kiai Asep tersenyum dengan penuh kebijaksanaan. "Tugas kalian bukanlah untuk memerangi saya, kolonel. Tugas kalian adalah untuk mencari kedamaian dalam hidup kalian.
Jika kalian benar-benar ingin memahami saya, kalian harus melihat dunia ini dengan mata yang berbeda. Dengan keputusan itu, pasukan Kopassus mundur dari pesantren. Mereka meninggalkan tempat yang sebelumnya mereka anggap sebagai ancaman, namun kini mereka pergi dengan pemahaman baru yang lebih dalam tentang kekuatan, kedamaian, dan pilihan yang mereka miliki dalam hidup mereka. Namun, meskipun pasukan Kopassus telah meninggalkan pesantren, Kiai Asep tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Kekuatan yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan begitu saja. Masih ada banyak ujian yang akan datang, dan Kiai Asep harus terus menjaga pesantrennya dengan penuh kewaspadaan. Dunia ini mungkin masih penuh dengan konflik, tetapi ia percaya bahwa setiap individu yang dapat memilih jalan kedamaian akan menemukan kekuatan sejati mereka. Pesantren Al-Karim kembali tenang, seperti sebelumnya. Para santri melanjutkan pelajaran mereka, sementara Kiai Asep mengingatkan mereka untuk selalu berpegang pada prinsip kedamaian. Sebuah pertempuran telah berakhir, tetapi banyak pertempuran batin yang masih harus mereka hadapi. Kiai Asep tahu bahwa ilmu kebal yang ia miliki tidak hanya untuk melindungi tubuh, tetapi untuk melindungi jiwa dan hati mereka dari segala bentuk kejahatan. Anda bilang. Pesantren Al-Karim kembali menjalani rutinitasnya dengan penuh ketenangan. Setelah peristiwa yang melibatkan pasukan Kopassus, suasana di pesantren tampak lebih hening dan penuh refleksi. Para santri yang semula merasa takut dan terkejut oleh kedatangan pasukan elit tersebut, kini mulai memahami lebih dalam makna yang diajarkan oleh Kiai Asep. Mereka belajar bukan hanya tentang ilmu agama, tetapi juga tentang kekuatan sejati yang terletak dalam pengendalian diri dan kebijaksanaan. Namun, meskipun pasukan Kopassus telah mundur, bayang-bayang ancaman masih terus mengintai. Kiai Asep tahu bahwa keputusan mereka untuk mundur bukan berarti masalah ini berakhir. Konflik yang lebih besar mungkin saja akan datang, dan kali ini, bukan hanya pasukan militer yang harus dihadapi, tetapi juga kekuatan politik yang lebih besar. Kiai Asep merasa bahwa tantangan yang lebih berat sedang menunggu, dan ia harus terus melindungi pesantren dan ajaran yang telah diteruskan kepada para santrinya. Suatu pagi yang cerah, Kiai Asep duduk di halaman pesantren, memandangi para santri yang tengah belajar dengan tekun. Ia merasa damai, namun hatinya penuh dengan pemikiran yang mendalam. Ia tahu bahwa setiap generasi memiliki tantangannya masing-masing, dan untuk menjaga kedamaian, tidak hanya ilmu dan kekuatan yang dibutuhkan, tetapi juga keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Kiai Asep menoleh dan melihat Arif, prajurit muda yang sebelumnya bertanya kepadanya tentang kekuatan sejati. Arif kini terlihat berbeda, lebih tenang dan penuh pemahaman. Ia membawa sebuah surat dari kolonel senior, yang menyatakan bahwa mereka akan kembali ke pesantren untuk melakukan diskusi lebih lanjut dengan Kiai Asep. Arif menyampaikan pesan dari kolonel bahwa setelah kejadian tersebut, para pasukan Kopassus mulai mempertanyakan misi mereka. Banyak dari mereka yang merasakan kekosongan dalam hidup mereka, merasa bahwa mereka telah hidup hanya untuk perintah tanpa mempertanyakan nilai-nilai yang sebenarnya mereka pegang. Kolonel senior sendiri, yang merasa terbebani oleh misi yang pernah mereka emban, ingin bertemu dengan Kiai Asep untuk lebih memahami cara hidup yang mengajarkan kedamaian dan mengatasi kekerasan. Kiai Asep mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka datang dengan niat baik, Arif. Setiap individu yang merasa tersentuh oleh kedamaian pasti akan berusaha untuk mencapainya. Tetapi, ingatlah bahwa jalan menuju kedamaian bukanlah jalan yang mudah. Mungkin mereka perlu memahami lebih dalam tentang bagaimana kedamaian itu bisa diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Dengan pemahaman tersebut, Kiai Asep memutuskan untuk bertemu dengan kolonel senior dan pasukan Kopassus yang ingin berdiskusi. Setelah beberapa waktu, pasukan elit itu kembali ke pesantren dengan langkah yang lebih tenang, jauh berbeda dengan kedatangan pertama mereka yang penuh dengan ketegangan dan pertempuran. Kali ini, mereka datang bukan untuk berhadapan dengan Kiai Asep dalam pertempuran fisik, tetapi untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang lebih mendalam. Bagaimana kedamaian bisa terwujud di tengah dunia yang penuh kekerasan? Di ruang utama pesantren, Kiai Asep duduk di hadapan kolonel senior dan pasukan Kopassus yang datang bersama Arif. Suasana yang semula terasa tegang kini berubah menjadi lebih cair, karena semua orang di sana tahu bahwa mereka datang dengan tujuan untuk belajar, bukan untuk bertarung. Kiai Asep memulai pembicaraan dengan kata-kata sederhana. Kalian datang ke sini karena ingin memahami sesuatu yang lebih besar. Anda tidak hanya berhadapan dengan saya, tetapi dengan pertanyaan tentang bagaimana kita bisa hidup dalam kedamaian. Saya tidak mengklaim bahwa saya memiliki jawaban atas segala masalah dunia ini, tetapi saya percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk mencapainya. Kolonel senior yang duduk di hadapan Kiai Asep mengangguk perlahan.
Saya datang untuk mencari pemahaman, Kiai. Selama ini, kami hidup dalam dunia yang keras, dan kami diberitahu untuk selalu siap untuk bertempur, untuk menghancurkan musuh. Namun, pertemuan ini mengubah pandangan saya. Apa yang kita cari sebenarnya? Kiai Asep menatap kolonel itu dengan tatapan yang penuh pengertian. Kalian mencari kemenangan, tetapi apakah kemenangan itu berarti jika datang dengan harga yang tinggi? Kemenangan dalam pertempuran fisik hanya membawa kedamaian sesaat. Tetapi kedamaian sejati datang ketika kita bisa mengendalikan diri, ketika kita bisa memilih untuk tidak menggunakan kekerasan. Kekuatan bukan terletak pada seberapa keras kita memukul, tetapi pada seberapa dalam kita bisa menahan dorongan untuk melukai orang lain. Selama beberapa jam, Kiai Asep berbicara dengan pasukan Kopassus tentang arti kedamaian, tentang bagaimana memilih untuk tidak terjebak dalam lingkaran kekerasan yang tak ada habisnya. Ia menceritakan tentang ajaran-ajaran dalam agama dan filosofi hidup yang mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang memberikan kontribusi untuk kebaikan bersama. Sambil berbicara, Kiai Asep menekankan bahwa kekuatan sejati terletak pada pengendalian diri, dan bukan pada kemampuan untuk menundukkan orang lain. Ketika kalian belajar untuk berkomunikasi dengan damai, kalian akan menemukan bahwa dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih baik. Kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk memilih jalan yang penuh kasih sayang, bukan jalan yang penuh dengan kebencian dan kekerasan, kata Kiai Asep. Para pasukan Kopassus yang mendengarkan kata-kata Kiai Asep mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Meskipun mereka datang dengan perasaan tertekan dan penuh dengan keraguan, mereka mulai menyadari bahwa ada kebesaran dalam kedamaian yang ingin diajarkan oleh Kiai Asep. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka mulai merasakan bahwa kekuatan militer dan kekerasan bukanlah jalan menuju kemenangan sejati. Mereka juga belajar bahwa ketika seseorang bisa mengendalikan dirinya, mereka akan lebih siap untuk menghadapi segala ujian hidup. Setelah pertemuan itu, pasukan Kopassus kembali ke markas mereka, membawa pemahaman yang lebih dalam tentang kedamaian dan kekuatan sejati. Mereka bukan hanya berangkat dari pesantren dengan pengetahuan baru, tetapi juga dengan kesadaran bahwa dunia ini tidak hanya diwarnai oleh pertarungan fisik, tetapi juga oleh keputusan yang diambil dalam hati mereka. Kiai Asep kembali ke rutinitasnya di pesantren, dengan hati yang lebih ringan, karena ia tahu bahwa kedamaian yang ia ajarkan telah meresap ke dalam hati para prajurit yang datang untuk menantangnya. Ia tidak hanya mengalahkan mereka dengan ilmu kebal atau kekuatan fisik, tetapi dengan kebijaksanaan yang membuat mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda. Pesantren Al-Karim tetap berdiri kokoh sebagai tempat yang penuh kedamaian, tempat yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita pilih untuk berikan kepada dunia. Kiai Asep mengajarkan bahwa jalan menuju kedamaian bukanlah jalan yang mudah, tetapi jalan itu selalu dimulai dengan langkah pertama, langkah untuk memilih hidup dalam kedamaian, bukan dalam kekerasan. Dan dengan itu, pertempuran yang semula diharapkan menjadi sebuah peperangan besar berakhir dengan pemahaman, membawa harapan baru bagi mereka yang mencarinya. Kiai Asep, sang pemilik ilmu kebal, tidak hanya mengajarkan cara bertahan hidup, tetapi juga cara untuk hidup dengan damai.